Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 kelas TI 23B akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Perangkat Lunak Sistem Manajemen Puskesmas. Proyek ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi di puskesmas, yaitu masih banyaknya proses administrasi yang dilakukan secara manual. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakefisienan, keterlambatan pelayanan, hingga kesalahan dalam pengelolaan data. Melalui sistem manajemen yang dirancang ini, kami berharap proses-proses tersebut dapat menjadi lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Sistem ini dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dengan pendekatan analisis kebutuhan dan desain perangkat lunak yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Lanjut. Di sini ada daftar isi. Daftar isi ada 7, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem, yang keempat desain sistem atau diagram UML, yang kelima arsitektur sistem, yang keenam tampilan aplikasi, dan yang ketujuh kesimpulan. Lanjut. Latar belakangnya di sini ada 3, yaitu masalah sistem manual di puskesmas, yaitu ketidakefisienan, risiko kesalahan data, perlunya sistem berbasis perangkat lunak untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Tujuannya mendesain sistem manajemen puskesmas yang berbasis web. Rumusan masalah, yaitu yang pertama ada metode penelitian digunakan, yang kedua kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang ketiga desain sistem atau UML, yang keempat arsitektur sistem. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi metodologi pengembangan, menetapkan kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional, membuat desain sistem dengan UML, membangun arsitektur berbasis web. Untuk metode penelitiannya, yang pertama itu diagram alir atau flowchart. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain aplikasi, yang keempat implementasi, dan yang kelima yaitu pengujian. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus memungkinkan petugas untuk melakukan login dan autentikasi sebagai pengguna superadmin, admin, dokter, dan apotek. Yang kedua, sistem harus menyediakan fitur untuk pendaftaran pasien baru melalui loket layanan. Yang ketiga, sistem harus memungkinkan admin untuk mengelola data pasien, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data pasien. Yang keempat, sistem harus memungkinkan dokter untuk menginput dan mengakses data rekam medis pasien. Yang kelima, sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data pegawai dan dokter. Yang keenam, sistem harus memungkinkan apotek untuk mengelola data obat dan riwayat pemberian resep obat kepada pasien. Yang ketujuh, sistem harus memiliki fitur pencarian data pasien untuk mempermudah akses informasi. Yang kedelapan, sistem harus dapat menghasilkan laporan pelayanan kesehatan dan data pengguna dengan baik. Yang kesembilan, sistem harus menyimpan data ke dalam database MySQL untuk pengolahan lebih lanjut. Yang kesepuluh, yaitu sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencetak laporan data pasien dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan non-fungsional.
Yang pertama yaitu sistem harus berbasis web dan dapat diakses melalui browser. Selanjutnya itu sistem harus memiliki tampilan yang user-friendly agar mudah digunakan oleh petugas. Yang ketiga yaitu sistem harus memiliki performa yang optimal dalam menangani banyak data pasien. Selanjutnya itu sistem harus memiliki fitur keamanan seperti login dengan username dan password. Selanjutnya sistem harus dapat diakses oleh beberapa pengguna dengan hak akses yang berbeda, seperti super admin, admin, dokter, dan apotek. Selanjutnya yaitu sistem harus memiliki responsivitas tinggi agar dapat digunakan di berbagai perangkat seperti PC dan laptop. Lalu yang ketujuh, yaitu sistem harus bisa menangani kesalahan input dan memberikan pesan kesalahan yang jelas kepada pengguna. Dan yang terakhir yaitu sistem harus memiliki uptime yang tinggi agar selalu tersedia setiap saat bagi pengguna. Use case diagramnya seperti ini. Use case diagram menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara aktor dengan fungsional sistem. Gambaran interaksi berupa hak akses antara super admin, admin, dokter, dan apotek dengan sistem dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu gambar diagram super admin dan admin, dan gambar yang kedua yaitu use case diagram tentang dokter dan apotek. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu memperlihatkan tentang himpunan-himpunan kelas, paket, dan objek serta hubungan antar entitas satu sama lain. Kelas diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itu ada pasien, dokter, laboratorium, obat, loket layanan, terus klinik sanitasi, fisioterapi, voli KIA, user, pegawai, dan voli umum. Untuk selanjutnya ada aktivitas diagram. Diagram aktivitas yaitu menggambarkan alur kerja, workflow, sistem atau proses bisnis, dengan fokus pada aktivitas yang dilakukan sistem, bukan tindakan pengguna aktor. Contohnya meliputi proses yang dijalankan oleh admin, dokter, dan apotek. Contohnya terlihat pada gambar 4 dan 5. Gambar 4 terdapat aktivitas diagram user baru oleh super admin, yaitu yang pertama login, yaitu pengguna melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua ada validasi login, sistem mengecek apakah data login valid. Jika tidak valid, proses berhenti. Jika valid, proses dilanjutkan. Yang ketiga ada memilih menu user, super admin memilih menu untuk mengolah user. Yang keempat ada pilih menu tambah user, super admin memilih opsi untuk menambahkan user baru. Yang kelima ada isi form data tambah user, yaitu super admin mengisi form dengan data user baru. Yang keenam daftar, yaitu data dikirim dan disimpan dalam sistem. Selanjutnya ada gambar 5, aktivitas diagram user baru oleh super admin, admin, dokter, dan apotek. Yang pertama yaitu login, pengguna login ke sistem. Yang kedua validasi login, sistem mengecek kevalidan login. Yang ketiga pilih menu untuk manipulasi data, yaitu pengguna memilih menu untuk mengolah data. Yang keempat ada tambah, ubah, atau hapus data, yaitu pengguna melakukan aksi terhadap data sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada simpan, yaitu sistem menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya, sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antar objek atau komponen sistem dalam suatu skenario tertentu, dengan menekankan pada urutan waktu dan alur pesan yang dikirim atau diterima. Diagram ini membantu memahami bagaimana sistem merespon suatu tindakan dari pengguna atau sistem lain. Selanjutnya, komponen utama sekuensi diagram. Ada 4, yaitu aktor, yaitu pengguna atau sistem eksternal yang memulai interaksi. Yang kedua, objek atau komponen, yaitu bagian sistem yang terlibat. Contohnya ada halaman login dan database. Yang ketiga ada pesan, yaitu
yaitu perintah atau permintaan yang dikirim antar objek. Dan yang terakhir ada lifeline, yaitu garis vertikal yang menunjukkan waktu hidup objek selama proses. Selanjutnya, contoh penggunaan sekuensi diagram dalam sistem. Ada 3, yaitu yang pertama, sekuensi diagram menambah data. Yang kedua, sekuensi diagram menghapus data. Yang ketiga, sekuensi diagram mengubah data. Next. Yang pertama, saya akan membacakan sekuensi diagram menambahkan data, yaitu menampilkan proses yang dilakukan oleh super admin atau admin dengan login pada halaman login, memilih data yang akan ditambahkan, menambahkan data, kemudian simpan data, dan menampilkan data yang ditambahkan. Contohnya, sekuensi diagram dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini. Pada gambar di bawah ini yaitu proses menambah data oleh admin atau super admin, dimulai dari halaman login, lalu masuk menu utama, dan menuju form data. Pengguna menggunakan memilih data yang akan ditambahkan, lalu sistem akan memproses penambahan data menyimpannya ke database. Setelah itu, sistem akan menampilkan data yang telah ditambahkan. Jika terjadi kesalahan, akan muncul pesan error. Next. Oke, selanjutnya ada sekuensi diagram menghapus data, yaitu sekuensi diagram menampilkan proses yang dilakukan oleh super admin atau admin dengan login pada halaman login, memilih data yang akan dihapus, menghapus data, kemudian simpan data, dan menampilkan data terbaru. Contohnya terlihat pada di bawah ini, yaitu ada gambar 7, sekuensi diagram menghapus data. Contohnya itu sama seperti menambahkan data, dimulai dari login, masuk ke menu utama, lalu ke form data, lalu admin kemudian memilih data yang akan dihapus. Jika berhasil, sistem akan menghapus data, menyimpannya ke database, dan akhirnya menampilkan data terbaru. Jika ada kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error. Next. Dan yang terakhir, yaitu sekuensi diagram mengubah data, yaitu proses yang dilakukan oleh super admin atau admin dengan login pada halaman login, memilih data yang akan diubah, mengubah data, kemudian simpan data, dan menampilkan data yang diubah. Sekuensi diagram dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini. Gambar ini sama seperti menambah data sama mengubah data, nggak jauh beda, yaitu dimulai dari halaman login, masuk ke menu utama, lalu ke form data, admin memilih data yang ingin diubah, kemudian mengubah data tersebut. Setelah itu, sistem menyimpannya ke perubahannya ke database dan menampilkan data yang telah diubah. Kalau terjadi error, sistem akan menampilkan pesan error. Next. Selanjutnya, arsitektur sistem. Sistem yang digunakan yaitu arsitektur client server yang terdiri dari client, front end, yaitu berbasis web, diaksesnya melalui browser. Selanjutnya server, back end, yaitu menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman, dan data MySQL untuk penyimpanan data. Untuk database server, yaitu menyimpan semua data pasien, dokter, obat, dan rekam medis. Dan browser, yaitu user mengakses sistem melalui web browser. Contohnya terlihat pada gambar di bawah ini. Saya akan menjelaskan prosesnya secara singkat, yaitu ada client layer, web browser, yaitu tempat pengguna mengakses sistem interaksi dilakukan melalui HTTP atau HTTPS. Contoh penggunanya dapat berupa super admin, admin, dokter, dan apotek. Selanjutnya di bawahnya ada server layer atau backend, yaitu menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman untuk menangani permintaan dari browser. Di bawah server layer ada database layer, yaitu menggunakan MySQL database
untuk menyimpan semua data penting. Contohnya seperti di bawah ini ada tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, dan tabel rekam medis. Next. Di sini ada tampilan aplikasinya. Gambar yang pertama, tampilan halaman login merupakan halaman yang digunakan untuk akses masuk ke dalam halaman utama website Puskesmas Sawit 1 Boyolali oleh user dengan memasukkan username dan password. Tampilan halaman loginnya seperti ini. Di sini ada login. Next. Gambar yang kedua, tampilan halaman utama merupakan halaman awal website setelah user berhasil masuk dari halaman login untuk manipulasi data. Tampilan halaman utama. Di sini informasi umum Puskesmas Sawit 1 Boyolali dan ada program Puskesmas Sawit 1 Boyolalinya. Next. Dan ada gambar ketiga di sini tampilan loker layanan merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan data antrian pasien yang mendaftar. Di sini ada tampilan loket layanannya dan di sini ada loket layanan pasien dan ada daftar antrian pasiennya. Next. Mohon jelaskan gambarnya. Nomor 4, tampilan daftar user merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan user baru yang telah ditambahkan oleh super admin. Dan di sini ada tampilan data user. Di sini ada data usernya, gambarnya. Next. Dimohon untuk menjelaskan. Gandeng. Gambar 5. Tampilan daftar poli umum merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar pasien yang telah diinputkan oleh dokter. Di sini ada tampilan daftar poli umum dan ada tabel daftar poli umumnya. Yang keenam, tampilan input user merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan atau menambahkan data user baru oleh super admin. Tampilan input user. Dan di sini ada informasi umum Puskesmas Sawit 1 Boyolali dan ada program Puskesmas Sawit 1 Boyolalinya. Kesimpulan. Sistem informasi manajemen Puskesmas yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sistem ini berbasis web dengan arsitektur client server. Dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL untuk pengelola serta penyimpanan data. Dalam perancangannya, sistem ini memperhatikan kebutuhan fungsional seperti pengelolaan data pasien, rekam medis, dan obat, serta kebutuhan non-fungsional seperti aspek keamanan dan responsivitas. Untuk menggambarkan alur dan struktur sistem digunakan diagram UML yang mencakup use case, class, activity, dan sequence. Implementasi sistem ini meliputi fitur login, pendaftaran pasien, pengelolaan pengguna, dan pencatatan layanan medis dengan tampilan yang ramah pengguna atau user friendly. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi dan keteraturan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Perangkat Lunak Sistem Manajemen Puskesmas. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi analisis maupun implementasi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun kami dengan pengembangan sistem yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Hari Gunawan, MKOM, dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.